Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Lama tidak saya lanjutkan beberapa sesi diskusi kita. Nah, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan 1 Maret 2020 ini saya ingin menyampaikan sedikit banyak tentang fase-fase atau tema-tema penting dalam studi politik Aceh. Ini juga ada mata kuliah di salah satu fakultas di UI Naraniri tentang sejarah dan dinamika masyarakat Aceh. Nah, di sini saya ingin sampaikan ada paling tidak ada 10 tema penting atau fase-fase yang dapat diklasifikasikan ketika kita ingin menstudi tentang politik Aceh. Sebagaimana sudah saya sampaikan, politik Aceh ini juga menjadi bagian penting dalam ilmu Acehnologi. Jadi nanti bisa dicari buku Acehnologi dan ada beberapa tema penting tentang politik Aceh di situ. Nah, di sini tadi saya sebutkan ada 10. Yang pertama itu adalah pada saat terjadi proses Islamisasi di Aceh, dan waktu itu orang lebih menyebut ini sebagai Pulau Ruja. Ini banyak teori yang mengatakan kedatangan Islam di Aceh ini pada abad ke-7 sudah sampai, bahkan ini menjadi sebuah ikatan besar bahwasanya peradaban Islam di Asia Tenggara itu dimulai dari Aceh hingga kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan kecil, dan ini juga ditandai akhirnya dengan kemunculan atau kedatangan Portugis ke Aceh untuk ya dia memiliki misi tersendiri. Dan ini juga bisa dibaca dalam buku Pak Amirul Hadi, Aceh and the Portuguese, The Study of Struggle of Islam in Southeast Asia. Nah, ini fase yang pertama. Kemudian ada fase yang kedua, yaitu pendirian atau berdirinya dinasti atau kesultanan Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, ini merupakan fase kegemilangan Aceh, ditandai dengan lahirnya berbagai karya dari para ulama, bangkitnya studi-studi ilmu pengetahuan di Aceh, dan ini membuktikan bahwasanya keserba pertamaan Aceh ketika Kerajaan Aceh Darussalam itu mampu memberikan dukungan yang amat besar terhadap keberadaan para ulama untuk menghasilkan karya. Demikian pula ini memberikan sebuah tanda pada masa Aceh Darussalam itu, sebuah penanda bahwasanya Aceh merupakan salah satu dari 5 kerajaan Islam terbesar di dunia pada saat itu. Nah, ini fase yang kedua. Kemudian ada fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini adalah fase kedatangan Belanda, dan ini dentuman perangnya dimulai pada 1873, tepatnya pada bulan Maret. Ini merupakan awal dari Belanda mencaplok, mengganggu, menduduki, membunuh, membasmi, serta menghancurkan struktur kesadaran masyarakat Aceh, sehingga dampaknya masih dapat dirasakan hingga sekarang. Dan fase Belanda ini telah menghancurkan Keraton Aceh, telah menghancurkan yang tadi saya sebutkan struktur kesadaran masyarakat Aceh, dan pengaruhnya sampai hari ini. Misalnya kalau kita bisa baca dalam buku Senok Hogronyo, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya, ada 2 volume. Demikian pula Senok Hogronyo juga menulis beberapa laporan tentang Aceh yang disampaikan pada pemerintah Belanda di Batavia. Jadi fase ini merupakan fase di mana walaupun dikatakan Aceh tidak pernah dapat dikalahkan, tapi ini menjadi penanda besar bahwasanya dalam sejarah Aceh
cukup dan begitu susah masyarakat Aceh waktu itu berjuang menghadapi penjajah Belanda. Kemudian ada fase yang keempat. Nah, ini fase tidak begitu lama tapi sangat menderita juga, yaitu fase kedatangan Jepang. Dan Jepang ini juga amat luar biasa pengaruhnya. Ada beberapa karya di situ yang menjelaskan pengaruh Jepang yang awalnya dianggap sebagai teman dalam mengeluarkan Aceh atau Indonesia pada waktu itu dari cengkraman Belanda. Namun Jepang ternyata walaupun dia tidak begitu lama, tetapi perilaku sebagai penjajah juga sangat luar biasa kejamnya. Kemudian ada fase yang kelima, ini saya sebutkan dengan fase revolusi 1, di mana waktu itu terjadi pergerakan sosial politik yang dimotori oleh PUSA. Jadi ini merupakan konflik internal masyarakat Aceh. Ada buku Ibu Hamdiah atau tesis beliau yang menceritakan bagaimana PUSA memainkan peran yang cukup signifikan dalam pergerakan di Aceh. Setelah itu terjadi pula apa yang dikenal fase yang ke-6. Ini fase yang cukup menjadi memori sosial masyarakat Aceh hingga hari ini, dan itu juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap kesadaran masyarakat Aceh, terutama di kalangan para bangsawan, yang dikenal dengan Perang Cumbuk. Jadi ada juga nanti hikayat Perang Cumbuk yang menjelaskan bagaimana proses pelarian beberapa bangsawan atau keturunan Ule Balang ke luar Aceh ketika mereka mengalami konflik dengan kelompok-kelompok keagamaan yang ada di Aceh. Nah, fase ke-7 adalah saya sebutkan di sini disebut dengan fase separatisasi 1 yang terjadi pada tahun 1953. Waktu itu munculnya DITII yang dipimpin oleh Tengku atau Abu Daud Bereh. Ini juga menjadi sebuah memori sejarah dalam pergolakan politik. Ada buku yang diedit oleh Herbert Fitt tentang bagaimana deklarasi DITII di Aceh, dan ini menjadi cikal bakal perjuangan masyarakat Aceh ketika mereka melihat Indonesia tidak atau belum 100% melaksanakan syariat Islam. Nah, fase ini kemudian menjadi penanda juga bagi studi-studi gerakan Islam di Pulau Jawa, karena DITII juga ada di selain provinsi Aceh, yaitu di Jawa Barat dan Sulawesi. Nah, fase yang ke-8 adalah fase di mana pemerintah Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk menarik kembali Aceh ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Ini merupakan usaha dari pemerintah. Kalau tidak salah saya dulu ada namanya Misi Hardi yang ingin mengambil atau ingin menarik, tidak mau mengeluarkan Aceh dari NKRI. Setelah itu ada fase separatisasi yang kedua, ini yang dimotori oleh almarhum Allahyarham Tunku Hasan Ditiro yang ingin melepaskan Aceh dari NKRI dengan mendirikan gerakan Aceh Merdeka. Dan waktu itu berbeda dengan DITII, yang fase yang ke-9 ini lebih banyak mempersonifikasi pemerintah Indonesia sebagai pemerintah Jawa, kemudian kebencian orang Aceh terhadap pemerintah Jawa atau pemerintah pusat yang telah banyak mengambil hasil bumi masyarakat Aceh, tapi masyarakat Aceh tidak pernah keluar dari kungkungan atau lingkaran kemiskinan. Ini fase yang ke-9. Dan fase yang ke-10 ini saya sebutkan sebagai fase yang fase integrasi kembali. Jadi integrasi kedua, tadi fase ke-8 integrasi pertama, dan fase reintegrasi yang kedua ini adalah ketika GAM menerima atau mau menandatangani MOU Helsinki pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, dan ini merupakan
di mana titik atau babak baru hubungan Aceh dan Jakarta begitu membaik, dan ini merupakan juga fase yang cukup riskan karena pihak pemerintah pusat memberikan sekian kewenangan ke pemerintah Aceh. Lahirnya undang-undang pemerintah Aceh, kemudian diberikan syariat Islam. Artinya ketika fase integrasi kedua ini, malah masalahnya bukan lagi dengan pemerintah di Jakarta, tapi juga antar masyarakat atau antar eksponen atau antar tokoh yang ada di Aceh. Dan ini merupakan fase terakhir yang dari 2005, kalau kita hitung 2005 ada sekitar 15 tahun fase kedua ini, dan hari ini fase yang ke-10 ini sedang terjadi, di mana integrasi GAM sudah selesai dalam masyarakat. Mereka sudah ada yang menjadi eksekutif, ada juga yang menjadi legislatif, dan fase yang terakhir ini masih bisa kita rasakan. Nah, dari beberapa fase yang tadi saya sebutkan, memang ada hubungan antara misalnya memori sejarah revolusi sosial tadi, Cumbo, kemudian DITII, kemudian bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap Aceh, dan yang terakhir adalah bagaimana usaha pemerintah Indonesia melunakkan dan kalau es itu melelehkan dan meluluh lantakkan kekuatan GAM, baik dari dalam maupun dari luar. Dan ini merupakan topik penting bagi adik-adik yang ingin belajar tentang sejarah politik di Aceh. Jadi paling tidak 10 peristiwa penting atau 10 fase ini bisa menjadi bahan untuk adik-adik untuk mencari literatur apa yang bisa membantu penjelasan pada setiap fase tersebut. Akhirnya terima kasih kepada para sahabat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.